Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dari saya dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ditya Prinayuda selaku dosen mata kuliah Business Communication. Perkenalkan, nama saya Deolia Putri dari semester 3 kelas L dari Universitas Pakuan Prodi Manajemen. Tujuan saya ingin memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester atau UTS dengan mempresentasikan materi yang menarik, yaitu ekonomi makro terkait tingkat pengangguran. Pasti kalian sudah gak asing lagi kan kalau dengar kata pengangguran? Ya, di Indonesia banyak sekali orang yang menganggur, baik lulusan SMA atau SMK, lulusan kuliahan, dan lainnya karena beberapa faktor penghambat. Tetapi, tingkat pengangguran Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam hal tingkat pengangguran. Pada bulan Februari tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka atau TPT tercatat sebesar 4,82%, turun dari sebelumnya 5,32% di tahun 2023. Walaupun hanya turun sedikit, tetapi ada perubahan yang signifikan. Kalian mau tahu lebih jelasnya materi terkait tingkat pengangguran? Dengarkan sampai selesai ya. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk memahami kondisi di pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan istilah yang digunakan oleh para ekonomi ketika berbicara tentang pasokan tenaga kerja dari rumah tangga dan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan dan organisasi lainnya. Tingkat pengangguran juga dapat memberikan wawasan tentang kinerja ekonomi secara umum, sehingga menjadi faktor penting dalam memikirkan kebijakan moneter. Pengangguran disebut sebagai indikator makroekonomi tertinggal. Iya, pengangguran sering disebut sebagai indikator makroekonomi tertinggal karena perubahan dalam tingkat pengangguran biasanya terjadi setelah perubahan ekonomi makro yang signifikan yang telah terjadi. Dengan kata lain, tingkat pengangguran tidak berubah secara instan dalam menanggapi perubahan dalam ekonomi, tetapi lebih cenderung merespon dengan penundaan. Ya, saya akan menjelaskan secara singkat alasan mengapa ini terjadi. Jadi, perusahaan seringkali lambat dalam merespon perubahan ekonomi. Misalnya, mereka mungkin enggan untuk memecat karyawan selama resesi karena biayanya pemutusan hubungan kerja atau harapan bahwa ekonomi akan pulih. Kondisi tingkat pengangguran saat ini. Kondisi makroekonomi terkait tingkat pengangguran Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam hal tingkat pengangguran. Pada Februari tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka atau TPT tercatat sebesar 4,82%, turun dari sebelumnya 5,32% di tahun 2023. Penurunan ini terjadi berkat pertumbuhan ekonomi yang solid dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Dari sisi partisipasi angkatan kerja atau bisa disebut TPAK mencapai 69,8% pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan lapangan kerja formal yang lebih banyak, mengurangi jumlah pekerja informal, kebijakan pemerintahan untuk memperkuat anggaran negara atau APBN dan mendukung stabilitas ekonomi diproyeksi membantu menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas depan. Ada 3 jenis pengangguran yang berbeda. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu pengangguran friksional terjadi ketika orang-orang sedang tidak memiliki pekerjaan, misalnya ketika orang-orang kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan yang baru. Pengangguran friksional tidak dapat dihindari dan tidak dianggap bermasalah karena selalu ada beberapa pekerja yang sedang menjalani proses pergantian pekerjaan. Yang kedua, pengangguran siklus, yaitu pengangguran siklus terjadi ketika orang-orang kehilangan pekerjaan karena aktivitas ekonomi yang lambat. Angka pengangguran meningkatkan selama proses kontraksi atau resesi, kemudian permintaan barang dan jasa secara keseluruhan dalam masyarakat semakin menurun, yang selanjutnya memperlambat ekonomi. Namun, jenis pengangguran ini masih bersifat sementara. Ketika ekonomi mulai berkembang, pengangguran siklus menurun karena permintaan pekerjaan yang meningkat. Dan yang terakhir, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi ketika keterampilan pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misalnya, pengembangan teknologi baru, contohnya mesin atau robot. Penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat, yaitu Indonesia memiliki populasi yang terus tumbuh pesat menciptakan tekanan besar pada pasar tenaga kerja dengan lebih banyak orang yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Yang kedua,
kesenjangan pendidikan, yaitu ketimpangan antara kualitas pendidikan yang tersedia dan kebutuhan pasar kerja seringkali mengakibatkan pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran ekonomi yang tidak seimbang. Jadi, meskipun ekonomi Indonesia tumbuh, pertumbuhan tersebut tidak selalu menciptakan cukup banyak lapangan kerja di sektor formal. Yang keempat, keterbatasan keterampilan, yaitu banyak pekerja tidak memiliki keterampilan yang relevan atau terampil dalam pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri modern seperti teknologi informasi, manufaktur maju, dan sektor jasa. Dan yang terakhir atau yang kelima, kurangnya keterlibatan industri. Jadi, ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri menghambat integrasi kelulusan ke dalam pasar kerja. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama, reformasi pendidikan. Pemerintahan perlu melakukan reformasi mendalam untuk sistem pendidikan untuk memastikan bahwa kurikulum mencakup keterampilan yang diperlukan oleh pasar kerja, termasuk pendidikan vokasional dan pelatihan kerja. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Jadi, investasi dalam infrastruktur bisa menciptakan lapangan kerja baru secara langsung dan memicu pertumbuhan ekonomi di sektor terkait. Yang ketiga, dukungan untuk usaha kecil dan menengah atau bisa disebut UKM, yaitu mendorong pertumbuhan UKM melalui insentif pajak, akses keuangan yang lebih baik, dan pelatihan kewirausahaan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Yang keempat, inovasi teknologi. Jadi, pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk menghubungkan pekerja dengan peluang kerja serta memperluas akses terhadap pelatihan dan pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, kemitraan industri pendidikan. Jadi, membangun kemitraan erat antara dunia pendidikan dengan industri untuk memastikan bahwa kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Ekonomi makro dapat membantu mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Berikut beberapa manfaat ekonomi makro. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Jadi, ekonomi makro dapat membantu pemerintah dan swasta membuka lapangan kerja. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Jadi, analisis ekonomi makro dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang ketiga, menambah pendapatan nasional. Jadi, dengan mengetahui pendapatan nasional, pemerintah dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dan mengambil kebijakan yang lebih efektif. Yang keempat, menambah kapasitas produksi. Jadi, dengan meningkatkan kapasitas produksi, pembangunan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengendalikan inflasi. Jadi, inflasi dapat dikendalikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menekankan konsumtivisme. Jadi, ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan sehingga masalah pengangguran dan inflasi menjadi kajian dalam ilmu ekonomi makro. Kesimpulannya, penting untuk dipahami bahwa kondisi saat ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan ekonomi, tetapi juga menyoroti area yang perlu diperhatikan lebih. Meski tingkat pengangguran menurun, tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian ekonomi global masih mempengaruhi stabilitas pekerjaan dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja serta ekspansi lapangan kerja formal menjadi penting agar dampak positif pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi, mari kita bekerja sama untuk menciptakan dunia di mana angka pengangguran bukan 10% lagi, tetapi 0% untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.